Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang materi PKWU semester 2 tentang analisis break-even point. Untuk yang pertama, break-even point atau BEP adalah titik impas di mana posisi jumlah pendapatan dan biaya sama atau seimbang, sehingga tidak terdapat keuntungan ataupun kerugian dalam suatu perusahaan tersebut. Dari pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan break-even point adalah suatu keadaan di mana perusahaan tidak mengalami kerugian ataupun keuntungan yang bisa juga disebut pendapatan dan biaya seimbang. BEP juga memiliki tujuan, antara lain 1. Menekan biaya produksi dan operasional sampai serendah mungkin tanpa mengesampingkan kualitas dan kuantitas sehingga perusahaan dapat mempertahankan tingkat harga produk. Yang kedua, menentukan harga produk dengan penuh perhitungan sehingga harga produk sesuai dengan laba yang dikehendaki. Yang ketiga, meningkatkan volume kegiatan semaksimal mungkin. Manfaat dari BEP antara lain 1. Perusahaan dapat mengetahui jumlah penjualan minimum yang harus dipertahankan agar tidak merugi. Kedua, perusahaan dapat mengetahui jumlah penjualan yang harus dicapai agar memperoleh laba. Yang ketiga, perusahaan dapat mengetahui seberapa besar berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Yang keempat, perusahaan mengetahui sejauh mana dampak perubahan harga jual, biaya, dan volume penjualan. Yang kelima, perusahaan dapat menentukan bauran produk yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat keuntungan yang telah ditargetkan. Komponen perhitungan dasar break-even point. Break-even point memerlukan komponen perhitungan dasar seperti berikut ini. 1. Fixed cost. Komponen ini merupakan biaya yang tetap atau konstan jika adanya tindakan produksi atau meskipun perusahaan tidak berproduksi. Yang kedua, variable cost. Komponen ini merupakan biaya per unit yang sifatnya dinamis tergantung dari tindakan volume produksinya. Jika produksi yang direncanakan meningkat, berarti variable cost pasti akan meningkat. Yang ketiga, selling price. Komponen ini adalah harga jual per unit barang atau jasa yang telah diproduksi. BEP pun juga memiliki rumus. Rumus yang digunakan untuk analisis break-even point ini terdiri dari dua macam sebagai berikut. 1. Dasar unit. Berapa unit jumlah barang atau jasa yang harus dihasilkan untuk mendapat titik impas? Dengan rumus, BEP sama dengan FC per P min VC. Yang kedua, dasar penjualan. Berapa rupiah nilai penjualan yang harus diterima untuk mendapat titik impas? Dengan rumus, BEP sama dengan VC per 1 min FC per P. Perhitungan 1 min VC per P biasa juga disebut dengan istilah margin kontribusi per unit. Menghitung biaya pokok produk usaha kerajinan. Kurva BEP merupakan keterkaitan antara jumlah unit yang dihasilkan dan volume yang terjual, bisa dilihat daripada sumbu X, dan antar pendapatan dari penjualan dan biaya, bisa dilihat pada sumbu Y. BEP terjadi jika pendapatan dari penjualan atau TR berada pada titik keseimbangan dengan total biaya atau TC. Sedangkan biaya tetap VC adalah variabel yang tidak berubah meskipun jumlah volume yang dihasilkan berubah. Dan kurva BEP dapat dilihat pada gambar berikut ini, disertai keterangan di sebelahnya. BEP dapat dihitung dengan dua cara, yaitu 1. BEP unit. Break-even point volume produksi menggambarkan produksi minimal yang harus dihasilkan pada perusahaan agar tidak mengalami kerugian. Rumus perhitungan BEP unit seperti berikut. BEP unit sama dengan FC per P min VC. Yang kedua, BEP rupiah. Break-even point rupiah menggambarkan total penerimaan produk dengan kuantitas produk pada saat BEP. Rumus perhitungan BEP rupiah seperti berikut. BEP rupiah sama dengan FC per 1 min VC per P. Margin of safety adalah batas keamanan yang menyatakan sampai seberapa jauh volume penjualan yang dianggarkan boleh turun agar perusahaan tidak mengalami kerugian.
Contoh menghitung BEP. Sebuah perusahaan memiliki data biaya dan rencana produksi untuk penjualan dengan rincian berikut. Biaya tetap dalam suatu bulan sebesar 140 juta rupiah yang terdiri dari 1. Biaya gaji pegawai dan pemilik sebesar 75 juta. 2. Biaya penyusutan mobil sebesar 1.500.000. 3. Biaya sewa pabrik sebesar 30 juta. 4. Biaya sewa gedung sebesar 18.500.000. 5. Biaya asuransi kesehatan sebesar 15 juta. Biaya variabel per unit 75.000 yang terdiri dari 1. Biaya bahan baku 35.000. 2. Biaya tenaga kerja 25.000. 3. Biaya lain 15.000. Harga jual tiap unit adalah 95.000. Maka untuk menghitung BEP unit yaitu dengan menggunakan rumus BEP unit FC per P min VC sama dengan 140 juta per 95.000 min 75.000 sama dengan 140 juta per 20.000. Hasilnya adalah Rp7.000. Sedangkan untuk menghitung BEP rupiah yaitu dengan rumus BEP rupiah FC per 1 min VC per P dapat dimasukkan 140 juta per 1 min 75.000 per 95.000. Berikut evaluasi hasil perhitungan BEP. Analisis BEP adalah suatu alat atau teknik yang digunakan oleh manajemen untuk mengetahui tingkat penjualan tertentu perusahaan sehingga tidak mengalami laba dan tidak pula mengalami kerugian. Biaya dalam BEP terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tersebut dapat digunakan sebagai dasar mengetahui titik impas perusahaan. Analisis BEP juga dapat digunakan sebagai alat bantu bagi manajemen untuk melakukan perencanaan, yakni dalam hal membuat perencanaan penjualan dan laba. Analisis BEP digunakan untuk mengetahui tingkat volume penjualan sebelum perusahaan mengalami untung dan mengalami rugi, sehingga hal tersebut dapat digunakan untuk menentukan perencanaan penjualan. Berikut yang dapat saya dan kelompok saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah pengucapan dan salah ketik. Semoga apa yang telah disampaikan dapat berguna bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.